Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Wa najina. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna mongko nyembadani ingsun lagu maring Yunus. Wanat dena wulan nyelametno ingsun ing Yunus minal ghammi saking kesusahan. Tak slametno bidil kalimat iklan mengkono-mengkono kalimat. Wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono kabeh. Kamanat dena kaya nyelametno ingsun ing Yunus minci nyelametno ingsun al mukminina ing pira-pira mukmin. Mingkar bihim, tai mingkuro bihim sami. Mingkar bihim saking kesusahane mukminin atau mingkuro bihim saking pira-pira kesusahane mukminin. Kita tahu nalikane jaluk tulung sapa al mukminin bina lan kita daina tur hale donga kabeh. Wa Zakaria isnada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa Qur'an ngasira Zakaria ing Nabi Zakaria. Wa idallan den kaitan minusani Zakaria apa dawuh ibna darba. Nalikane donga sapa Zakaria rabbahu ing pangerane Zakaria bikauli lan dawuh Zakaria rabbi la tazarni faktan. Rabbi do pangeran ingsun la tazar ampun ngembarno panjenengan ing jenengan ampun ngembarno kula farsan sale tampo anak. Bila waladin tegese kelan tampo anak yarituni kang maris sapa walad ni ing. Kalau badane malih. Bila waladin kelan tampo anak lanang, ya anak tenan. Yarituni kang maris sapa walad ni ing. Wa anta halite panjenengan khairul warisina iku api-api ezat sing nyukani turunan, ya sing nyukani warisan. Maknane ayil bagi tegese zat sing abadi badha fana'i khalqika sause rusake makhluke jenengan. Pastajab namung nyembadani ingsun lagu maring Zakaria, nidau ing dungane Zakaria. Wa habna lan paring ingsun lagu maring Zakaria Yahya ing Yahya tak paringi waladan ing anak. Wa aslahna lan nglayakno ingsun, mariki kelayakan ingsun. Maksudnya dandani ingsun lagu krana Zakaria. Jauh-jauh ing bojone Zakaria. Maknane didandani sangka rahim sing gak layak nglahirno terus diubah mbek pangeran dadi layak nglahirno. Fatat mongko nekakno sapa jaujah bilwaladi lan anak badha abniha sause mandule atau sause gabuke jaujah. Inaung sak temne kabeh man tegese wong pikira kang disebut sapa man ambiya sing pira-pira nabi kang ana sapa kabeh. Iku yusari'una iku gegancangan kabeh, yubadiruna tegese gegancangan kabeh bil khairati ing dalam kaapian. Ayat to'ati tegese to'at. Wa'at puna lan podo dungo sopo kabeh na ing kita rohofan khali seneng banget. Si rahmatina ing dalam rahmat itu. Warohafan lan khali wedi banget. Min adabina sangking sikso ingsun. Jadi nak dungo itu sorotane ki khauf berojan. Dia seneng banget, dia wedi banget. Wakanu lan ana sopo kabeh lan amaring kita. Iku khosiina khusyuk kabeh. Mutawadiina tegese tawaduk kabeh. Tawaduk fi ibadatin ing dalam ibadah kabeh. Wazkur lan ilinge sira Maryam ing Maryam. Wazkur wallati ahsanat farjaha. Wazkur lan ilinge sira Maryam ing Maryam, allati upane wong wedok ahsanat kang jaga sapa lati farjaha ing bersine lati. Hafizatu tegese jaga sapa lati ing farji min ayunala sanging to den sentuh apa farji. Panafahna mongkon yukti tofia yang dalam farsi min ruhina sanging utusan kita Jibril bisa Jibril. Haitu nafakho sikiran niyuk sopo Jibril hijabi jariha yang dalam baju kurunge Maryam. Pahamarat mongko iso ngandung sopo Maryam bi Isa klan Isa. Wajah analan gaya sopo ingsun ha ing Maryam wa penahalan anak Maryam tak gawe ayatan ing ayat lil alamina kedue sa alam kabeh. Ail insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin wal malaikat lan malaikat. Hai suara dadi sikirane nglahirno sapa Maryam bu ing Isa bin wairi fakhlin lan tanpa lanangan. Inna hadhihi satamni iki ai millatal islami tegese akidah Islam. Iku umat hukum tatanan sira kabeh. Ai dinukum tegese tatanan sira kabeh to agama sira kabeh. Ayu hal mukhatabuna wong sing dititopi kabeh.
Jibu tegese wajib ku antakuni ento ana sira kabeh. Iku alih ing atase hadil millah. Kowe wajib metuhi netepi iki agama umatan tegese tatanan wahidatan kang siji. Halun lazimatun tegese umatan wahidatan hal sing lazimah. Masalah nahu wa ana uta ing sing hukum pangeran sira kabeh. Pak kudu mongko nyembah sira kabeh ning ingsun. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ning ingsun. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ning ingsun. Watakota ulan padha penca-penca sapa ngakeh badhe mukhoto bintik sebagian sing dikitopi amro ning urusane wong akeh bene antarane wong akeh dhewe. Ketika ada keterangan tentang kebenaran Islam, orang menyimpulkan sendiri-sendiri. Tafarruqu tegese padha bubaran sapa ngakeh. Gawe hancur-hancuran sapa ngakeh amro tinggi ing urusan tatanane wong akeh, urusan agamane wong akeh. Mutaqallisina kali padha suwaya-suwaya kabeh sing dalam din barum TKP utawa iku Yahudi ku kira-kira kelompok wong Yahudi lan Nasara lan wong Nasrani. Qala ta'ala kullun ilaina rajiun. Kullun desa bentuk-bentuk suci ilaina maring kita rajiun bakal bali kabeh. Wan jadi mongko malet ingsun di ing kulan di amali lawan amale kulan. Paman mongko te sapa wong iku amal nglakoni sapa man sholihate sing pira-pira ngamal saleh. Wa hale teman mukminun iku iman ning kebenaran. Fala kufrona mongko ora ana pengingkaran mujud duhu dadi ora ana pengingkaran mujud bisa iki ketitu mangandang iman. Amal sithik kaya apa itu mesti ana balesane. Wa inna lan sak temne kita lagu maring amal iku kadibune penulis kabeh. Ya anak murah gambaran to ngutus ingsun al-hafadz ta ing malaikat hafadz dikasih lan nulis ngamal. Panu jadi mongko malas ingsun di ing wong alih ing atase amal. Kalau terang norian di masalah hadis tentang surat Anbiya, surat Hud, surat Yunus. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh sayyabat ni hudun wa aqwalullah. Ya sayyabat ni hudun wa aqwalullah. Aku itu cepat dituakno, dibikin beruban. Diwakno, cara mriki napa uban gitu. Wakno mbek surat napa? Ya surat Hud, surat Anbiya, surat tak bala-balane. Niki kula nerangno ilmu tapi rasa tersinggung biasa mawon urusan napa? Rasulullah nate ngendikan la tufadiluni ala Yunus bin Matta. Kejogeman berlebihan muji aku nganti ngelalekno jasane Yunus napa? Bin Matta. Hanya sampeyan mau enggak mau juga harus ngamati sejarah Yunus bin Matta. Niki harapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku riyen kula nate nerangaken. Ini kula ulang lagi. Nabi Yunus itu mengalami satu keunikan yang enggak dimiliki oleh nabi manapun. Umatnya juga punya keberkahan yang tidak dimiliki oleh keberkahan umat manapun. Ini kalau nanti terangkan podo salah, tapi akibatnya sama-sama baik. Ini pokoknya intinya ceritanya ini Nabi Yunus selama sekali dakwah di kaumnya dibisakan. Barang dibisakan Nabi Yunus ngancam, pokoknya kalau tidak iman dalam 3 hari ini pasti ada nopo ada. Anggap aja Nabi Yunus ngancam mulai dino Ahad, anggap aja katanya Ahad, Senin. Jadi jadinya malam nopo Selasa. Barang malam Selasa itu umat ini mulai mikir, jangan-jangan iya, namun jangan-jangan iya. Jam 2 bengi Nabi Yunus tingkat, yang dalam ini umatnya rada cerdas. Nak nganti Yunus turu, berarti gorong. Moto agak gempa, agak azab, dan ini juga turu dengan omah. Berarti nantang nopo azab. Tapi nanti ini minggat, berarti tenang agak azab. Walhasil malam Selasa ini gampangan itu. Kalau indikasi ada, mangkel Nabi Yunus, mata nopo, kalau nopo ada, dia ini ngomong no, akhirnya minggat. Ya rasa kecewa, berpengeran mulai ngancam azab, orang nopo ada, minggat. Orang indikasi nopo, berarti minggati Nabi Yunus itu krono salah, nggih krono nopo salah, eling-eling, makanya disalahkan Tuhan, fadzonna allan naqsiro, jadi pokoknya hasil disalahkan. Barang Nabi Yunus diinceng kaumnya orang-orang tenang, kaumnya percaya, wajib. Berarti seseorang ada tenang. Buktinya Nabi Yunus minggat. Berarti dia menghindari. Aku imannya tenang. Iman tenang. Weso ini anak bujune kewan-kewan tidak istighfar mati-mati. Akhirnya tobatnya ditompok pengiran. Akhirnya tinggal sisa 1 hari ini. Adab di-cancel. Adab apa? Di-cancel. Enggak jadi.
Nabi Yunus berhubung disalahno pangeran, dia minggat terus diberi sanksi. Itu masyhur, dia numpak perahu berkali-kali diundi, sing mlebu Nabi sinten. Alhasil ngurus masyhur ketika diundi berkali-kali sing mlebu Nabi Yunus terus fal taqamahul hutu wa huwa napa muli. Diuntang. Iltikom diuntak, tapi tidak dikunyah. Kalau dikunyah itu kan hancur. Makanya wong Arab nandarani bayi nyusui itu iltikom mustadi. Napa nambung dilek diuntak. Karena diuntak itu gak dikremus. Betul guyu. Serapa bapaknya itu angel. Artinya iwak niku iwak nun diwakyoni pangeran ini tidak rezeki. Nah, kalau percaya malaikat teman-teman, malaikat itu tetap nak nulis juga jelas. Rasa jelas pangeran, rasa jelas nopo pangeran. Tapi jangan takut kualat. Mau komentarin nopo malaikat. Tapi lu kualat sampeyan. Kata konco-konco yang konco kulo kan pengkata dadi kiai. Ikut kulo rezeki ini kulo kok angel, lebih dadi kiai kurang ajar. Beti nang rasani bapak nabi Adam. Dia ngaji diri itu dosane Adam. Ora tau kok Fatihah men rasani dosane. Nabi Adam. Memang kurang rasani bapak ada sering-sering jadi orang di sini ada. Kalau orang rasani apa? Bapak mentera nabi rambo rasani itu nabi. Walhasil terus Nabi Yunus tidak sanksi. Bareng diminta liwat karena pangeran persona Nabi Yunus kekasih tetap mau datang. Nah ini bagi jenengan sing salah ning pangeran, gak apa-apa tetap mau datang. Piye wae alasane Allah ra nyiksa Nabi Yunus iki mergo maca napa? Kalau la annahu kana minal musabbihin. Lala bisa filsafat lihi ilayo miyu. Jadi sing dieling-eling pangeran jasane Nabi Yunus mau napa? Andai kan dia tidak baca tasbih. Ane tasbih wiridan yang paling mesti benar. Benar cara pangeran, yo benar cara akademik. Artinya cara akademik artinya soal kan maha suci Tuhan. Termasuk mungkin maha suci dari asumsi kita, dari cara pandang. Kan bisa saja kita punya cara pandang tentang Tuhan, kita salah. Saya yakin, nanti ngomong di sini. Bisa saja cara pandang kita ini salah. Paham ya? Tapi kita ambil subhanallah kan aman, no? Termasuk Allah maha suci dari cara berpikir kita yang salah. Itu Nabi Yunus gak resiko soal mau tasbih. Ketika mau tasbih, malaikat-malaikat matur pangeran. Ini bukti kalau malaikat tidak secanggih Tuhan. Ya Rabbi, ada sautun khafiyun. Ini suara enggak jelas. Tak tulis nopo ini suaranya enggak jelas. Tapi kalau lagi kenal, jadi ada sautun na'ibu. Kalau ini suara ini kenal, tapi saya tidak jelas. Lalu kalau lebih kuat, nah amal kalau catat di malaikat terus tak jelas-jelas. Malaikat itu orang pangeran. Terus akhirnya pangeran ngendikan, musuh malaikat itu meni suara ini saya kenal, tapi tidak apa? Dari pangeran, ada suatu abdi Yunus. Ini suara kaulaku. Dia ini pun tak ada isengsi, wong nabi kok minggat tanpa nopo pak. Tak perlu tak liwat. Tapi wae tak omongnya oleh mengunyah. Lah berhubung suarane ku fi dulu matin. Niku mau ning ngisore segoro, ngisore bengi, jerone iwak. Akhire suarane gak jelas. Ya iku sing wong krungu. Malaikat ngajak nang pengiran Gusti, lewat reputasi amal yang sudah harusnya jenengan merahmati dia. Dari pengiran iku urusanku, luwe ora aku timbang kowe. Pengiran iku luwe aku timbang kowe. Mulane sampeyan nak ngamal iki geman roh malaikat. Kok nak ditulis nopo? Selamat-selamat. Jadi gue tendang dulu nih tapi kalian juga nggak pulau kualat. Malaikat itu punya kelemahan juga, nggak bisa nulis amal ikhlas. Tapi ya ikhlas tidak bisa dilacak kita. Terus mendikane Allah dan hadis qudsi, aku itu ikhlas urusanku dewi. La ta'rifu dal malaika fatak juga. Malaikat diora roh mulane reso mulai. Tapi setan diora roh mulane reso merusak. Ane ikhlas itu amal semua urusan wong bela Allah Subhanahu wa taala. Aku seneng ngamalan dicatat malaikat terus, berarti ngamal sing ra ikhlas juga ikhlas. Berarti iki guyon tambah hati. Ikhlas itu sirrun min asrori, dari pengiran sirrun min asrori. La ya'riful malaika fatak bisa. Tapi wala ya'riful setan fatuk tidak. Di malaikat ora roh mulane reso nulis. Setan ora roh mulane reso murni dia lagi
hambane Allah, mbek Allah diam. Wis makom paling dhuwur. Malaikat gak terlibat. Nah, berhubung malaikat terlibat, kabeh khitabe para nabi ku ka. Ka itu berarti Allah ning ngarepe. La ilaha illa anta subhanallah. Itu sing dimaksud teng makom-makom hakikat. Pertama muni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan butuh bergoyang. Tapi kok spontan kena jadi iya karena itu iya karena begitu juga Nabi wis wafat suwi, tapi ketika hadir kudune kowe koyo berhadapan-hadapan. Mulane assalamu alaika ning panjenengan. Nah, tapi kowe ora ro alaika. Jadi alaika itu maknane keberhadiran Nabi begitu jelas, begitu dekat kowe semono muni assalamu alaika. Ora alaihi tapi apa? Alaika. Iku wis ka ono wasito. Paham ya mboten enten apa? Wasito, enggak ada peran. Jadi sirine sholat itu pertama netral, suwe-suwe hadir iya karena aku tenggengan. Dan begitu juga hubungan dengan Nabi, kalau sudah terlalu dekat, menurut assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu amale para nabi pun ngoten iku dialek ini. Akhirnya Allah mendikan, dekne itu tak keipati, yaitu masjid. Akhirnya Nabi Yunus itu tengjero iwak nun. Niku wonten masjid. Nabi Nuh mulai kerasan. Ya Allah, enggak ada hamba sehebat saya di dunia ini karena punya masjid yang enggak akan dimiliki oleh Nabi dimanapun. Kemudian kita ini juga nopo. Senang mulai kerasan. Mulai kerasan ya itu tadi beliau hanya membaca nopo. Tapi kalau sampai nanti Nabi sampai Nabi Sinten Muhammad, enggak tak terang. Jadi keliru Nabi Yunus itu pengen ditiru Nabi Muhammad kan di umat. Walhasil ketika lama di Wa'nun, sila 40 hari. Itu dilepeh dari Wa'nun. Sekarang dilepeh, ini boleh informasi kampungnya, Nainuwa. Amun semua itu Nainuwa, tapi Nainuwa. Nainuwa dari Musul itu Irak. Kalau ngertos ini, tentang kitab Hayatus Sahabat. Di zaman Nabi ini, wonten budak ini adat. Abdasi budak Mughirah ketika ditakoi Nabi min aina anta ya abdad. Terus Nabi jawab min qaryati Nainwa. Nabi ngendikan dua qaryatu akhi Yunus. Iku desane dulurku sinten? Yunus bin Matab yang mudi Nainwa Musa tani dari Irak. Kejadian di Babila Haruta Ramadhan saniki niku Irak. Mulai zaman dereng tragedi Saddam Hussein beger teng Irak, guru-guru ini sering dahulu. Waktu lama dahulu, nak Irak gak bakal damai ila yaumil qiyamah. Itu mulai zaman Said Hussein dikabung di Tengah kalangan pertama. Kok Irak itu pas daerah Bajir. Kiri utama daerah mereka itu, ini wow, faya ta'alamuna min rumah, mayufar ibu nabi, jenal mardi, wajusi. Selalu ada tragedi yang memisahkan antara orang dan istrinya. Tapi gue sunai pengiran kira sambil mengisian sama awan itu belum sunai Allah. Sunai pengiran itu dari iso dilawan. Kira aku daerah wong alim tapi daerah tradisi. Zaman Baghdad Joyo, Khalifah Ma'mun, siapa yang enggak bisa terima? Termasuk Ahmad bin Hanbal ini gue fitnah Mikhnatil Qur'an. Paham ya? Bang Safi ngatur ke Pelayu teman. Itu ono tradisi itu kita filalkan. Mohon buat cerita. Ketika patang pulau dina Nabi Yunus dilepek, dia boleh informasi kampung Nenuwa itu jebule kok Jinawi. Tambah ramai mulai. Mereka pelaturan di kampung orang yang terbukti bohong harus dibunuh. Padahal ternyata ramah adab berarti kan enggak. Nah, mulai. Waduh, jebule apa-apa. Mulai protes ya pangeran kok apa-apa. Jadi kode kelirune tadi. Padahal kaumnya sangat merindukan Nabi Sinten. Mereka rumongso dosa. Wong nabi kok tak indahno. Terus tobat. Walhasil suwe-suwe akhirnya desa. Kelacak disewani kampung-kampung diceritani bahwa ada proses tobat masal macam-macam. Akhirnya Nabi Yunus akhirnya tunjuk. Padahal minggatnya Nabi Yunus itu keliru. Kaum cara pandang dia keliru. Podo keliru tetapi jadi apa? Ini sama anak pikir PIP bertuah. Tukaran baru mariman di kesukaran di mandiri dia pondok di ketembangkan ke Papua dunia ini kena kan Lain nak mutung dikenal nikah, asal itu
baik tetap akibatnya majikan ke buruk untuk akhirnya buruk pinter niru ilmu majikan foto-foto itu jadi majikan suatu saat malah majikannya utang mantan apa baru kayak kita apa ya mutung baru kayak apa Islam dengan Indonesia baru kayak di Cina Ali tukaran Muawiyah itu banyak sahabat netral yang mau ke Cina terus tersesat yang Selat Malaka bagian nonton yang aja. Banyak juga menurut sejarawan, si Islam cepat semebar karena si Cina Ali bentrok di Cina itu banyak yang nggak nyaman. Terus boleh daerah netral, akhirnya Islam cepat. Di konflik itu ambil kafe ke sana pengiran mesti gunanya mesti gunanya ada orang sobat. Ya iya biar ada nengan dan saling duit bendera TV rukun malah anak buah terus. Kamu apa sama anak kamu? Nggak mati dewe tapi agak level lemah. Wonderful. Lalu sing dikepingin Nabi. Lalu sing dimaksud ayat falau lakana qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ya ora ono sing ngalami. Mbok yo desa sing tau nglawan Nabi, niku nabi e koyo Nabi Yunus. Tau Nabi Yunus nglawan Nabi ini tapi terakhir iman. Dimulai falau lah karena Korea tunjuk yo kampung-kampung sing tahu menciptakan nabinya itu niru kaum Nabi Sinten Yunus lama amanu kasyafna anhum adzabal khizy. Akhirnya kaji Nabi sisi kepingin ini ngoten. Mana kaji Nabi nanti dawuh kepingin itu kejadian kaumku itu koyo al-qatil wal maqtul. Allah nanti guyu mengsem delok dua kejadian aneh. Wong qatil mbek maqtul padha-padha ne suara. Sahabat takut, kok bisa ya Rasulullah? Hada yang tunggu hada, iki mata ini iki, fayatu burada, fayat bulul, dan masih ya wahsi ini, wahsi kau tilu Hamzah, berarti Hamzah pilih jannah, mereka mati syahid di pada ini pinter, wahsi tobat, gue mau kendiraan Islam, terus ini so mata ini pendusta besar mutelam al-kandab pinter, wahsi, dia tak tolak. Bensin kuyang di wasi kalian tinggal hamzah. Dan Nabi kepingin itu hotel wal maktul bil. Jadi tahu hotel wal maktul mesti benar. Contohnya hotel bil maktul bodoh-bodoh. Jadi masih dia yak dulu ada. Yang maktul itu jelas sajikan. Ya firman agak betul hamzah apa? Wasi kayak tubuh obat. Akhirnya gitu. Karena juga suwo nanti tukaran be konco, be kiai, be istri, be mertua, dan bebaik foto-foto nopo filmnya. Nanti di foto api ya apa? Nanti film apa coba mulai tukaran nopo. Dan ini maksudnya ojo geman ngilangi pangeran, ojo geman ngilangi nopo. Kalau Nabi Yunus itu foto keliru nih. Nabi Yunus tidak tuh keliru, orang kok niat. Kesana tahanan cah tapi nggak tahu orang ya semacam memutung orang ayo keliru nyatanya salah pangeran. Kaum itu tobatnya terlambat. Tapi pengiran ngertano wah tobat yang diterima padahal nggak dari itu sendiri ini kan Nabi. Kenapa falau lakanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qawanako ulama amanu kasyafna anhum adzabal pun itu yang tenang Nabi. Dan ini kasih cerita tentang Nabi Zakaria. Ini yang agak sensitif. Tapi ini yang terakhir. Nabi Zakaria sampai nulis dulu surat Tuhan, nah lali di dalam. Ketika beliau sepuh sudah renta sekali, istrinya itu mandul. Dan jelas beliau di ponakan, ini beliau di apa? Ponakan itu cara orang Arab itu ganjil atau khasiatun nasab. Eleng-eleng itu kucing kiai. Bukan apa-apa ini ilmu, ini harus tersinggung. Tak api-api hati ini kiai. Itu kudu dia kasus sidik-sidik. Ya ora percaya sidik-sidik malah. Ini urusan ilmu, urusan hak. Misalnya saya itu tidak bisa percaya sama ponakan saya, sama misanan saya. Bukan karena berurusan. Kiai itu tahu ada ilmu yang nggak mungkin diwariskan kecuali sama anaknya, karena risikonya tinggi. Nah disalahpahami orang lah. Saya kasus pulau sing pulau alam. Kalau menarik sering dijak teman bapak yang di Sowong, utun-utun sering dijak ngaji Quran. Kan misalnya uang hafal Quran ramah simbol gaji, cuma ini ramah laris. Kadang bojo ya kadang elek, macam-macam.
Dari sekian kemungkinan resiko itu gak mungkin kiai majibno ponaane ngapal Quran. Kuatir engko nara hoki nang nyalahno. Paham ya? Gara-gara anut Pak D ini hafal Quran tapi ora sekolah kira ora PNS padahal kancane jadi pegawai A, pegawai B, pegawai C gitu ngate. Ya itu mau resiko itu diterima orang. Lho tak usah jadi kiai populer terus juga kan sombong tapi siapa yang berani ketika masa-masa sulit? Yaitu sirine kena apa nabi ora percaya ganil. Itu disebut zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria isna darbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa ana al-asmu minni wa ta'ala rabbi. Walam akum bidua ika rabbina khafiyya. Wa inni khiftul mawali yami waroi. Maka saya itu wa inni khiftul mawali yami waroi. Kabeh ulama nafsiri mawali itu banil am. Banil am berarti pona. Napa? Kulon ku kuwatir, nak kenabian ini diwarisi pona. Mereka visinya mesti beda. Dia visinya mesti apa? Tapi ini tidak urusan sulutan, jangan salah paham. Ini bukan urusan sulutan. Mungkin kulon merasa, kulon anak dia, ini rasa. Mungkin didikannya bapaknya, ini tambah nak niru ibuan, nak orang ya apa. Yang ngalim simpelang itu apa, tapi rasanya dia mulia. Ya santri di Ciloro, yang ngiling-ngilingan jamaah. Santri tambah kadang-kadang mari takabur. Ya nak kue bener, jadi tambah manfaat arah bener tambah takabur. Jadi anu kan gak mungkin populer. Misalnya dididik orang yang 4 dunia orang yang berarti santri ya. Ya saya bapak berani dididik hanya kepada saya. Kalau lah yang ada nyanyi dididik santri ya, selain itu di santri loh. Maksud saya kan malah parah di santri dididik orang malah parah. Mulai kalau biar anak pulau semua yang perkara ini pasti ada wasiat yang nggak populer dari ukuran publik. Betul Mbak Kiai itu kalau percaya ijazah khawatir, uang kok limpah dari makhluk. Misalnya di sekolah, itu sakit susah. Kalau anak-anak pulau itu sakit, itu menjadi ijazah tahu. Misalnya menjadi ulama itu usum tahu orang mau berumah tokoh ulama, sebenarnya harus gak apa usum. Kan yang mikir, kata pulau kadang sakit. Kata-kata pulau itu dihibur di pulau, tapi pangeran itu usum kok. Waktu sampai sumber itu ngurusi kiai gitu kok. Tapi masalahnya apa mungkin didikan itu buat didik ponaan misalnya dan yang lain. Jadi khatut itu nabi ilmu itu raya. Ya panjang fakta di sejarah. Wa ini khiftul mawaliya miwarohi. Kulo nu nak rabi anak di. Kuatir ponaan kulo salah paham menangkap istihadku. Ya, kalau merasakan betul, ayo coba, kiai besar, takut nopo naan, royak gede nih toh, pasti jadi kiai gede lalu wong. Padahal anaknya paham, anak itu paham bahwa kebesaran kiai abahnya itu tidak ada artinya, ijek gede tanggung. Nah ini contoh kalau orang lain mungkin salah, karena saya hanya penganalisis, tapi saya sendiri, misalnya saya secara lahir punya mobil, saya punya uang, seorang yang mungkin darahnya khusus, padahal aku sendiri lebih hisap. Waduh mobil sih orang manfaat kok hisap, duit tanggung kok nak hisap. Sampai anak pulau ngerti, anak pulau jadi ahli pun. Karena tahu bapaknya takut hisap tuh tahu, jadi yang berjalur-jalur pulau yang rapat iwan. Zaman tak cerita ini kisah nyata. Kalau hadis sokai kan nggak apa-apa ya, ini mesti benernya. Rasulullah tuh nggak makan 3 hari, 3 hari betul. Walhasil akhirnya beliau jalan-jalan di Abu Bakar. Umar sama-sama kelaparan di rumah Zakaria dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Pada akhirnya nanti nurono Zakaria Al-Ansari. Al-Ansari itu yang Mesir. Zakaria Al-Ansari yang Mesir. Tapi beliau pakai Al-Ansari karena bangga-bangganya dulu orang Ansari. Ketika tolong dino ramangan dong, mestinya wabe. Kinten Abu Ayyub Al-Ansari Tolha dia dirambut di 9 rambut di Salib. Terus disukani kormo, susu, walhasil lengkap. Ketika Nabi mau mengunyah sampai 30-an, 3 lukmah, Nabi mulai nangis. Nangis tenang. Ada lahmun, ini ada daging, wahada labun, ini ada susu, wahada tamur, ini ada korma. Nangis, walhasil alunna yawma izin, anai. Kakek nikmat sebenarnya kapal pengeran. Fakaf fa'adil, Nabi mulai gak mana. Jauh Abu Bakar mangan itu nak mesti. Nah, terus itu nak ramangan mati, itu mau haram, merah mau bisa.
Tapi nek sing luwih batas nutupi nyawa iku ono sisa. Bakar rumah ini ora kuat niru nabi tapi menengah aja. Gak kuat niru. Lo coba, yang kuat di dia itu siapa? Pada akhirnya sahabat pun tidak kuat. Yang kuat hanya Sayyidah Fatimah, masyhur. Sama tak ceritain, Sayyidah Fatimah itu tangannya ngapal, sering dibunuh. Sayyidina Ali memprovokasi, bapak ambil saya ini juga, enggak muka. Bu jalur budak. Ibu rapalnya nama Andu, Yono. Bapak juga. Bisa melarang ke pantas, saya bapak mau. Sayyidah Fatimah nurut sampai jauh di sini, Ali wong bujuk. Matur ya Rasulullah, kata Ali, saat dia tangan pulau berpok, kakean nuduh gantung, umba-umba. Apa didikan Rasulullah pada Sayyidah Fatimah? Ya, gue mulai setak. Sekarang mulai malam-malam di sini. Nabi duduk di antara Fatimah dan Ali. Terus kakinya Nabi itu menyentuh kakinya Fatimah. Sampai Fatimah menghentikan Sayyidah Fatimah, wa inilah ajidu burda kodamai yafi kodamai. Saya merasakan dinginnya zaman Nabi ini zaman. Dewi Nabi apa? Fatimah, kue ikhlas tak kayak sesuatu sing luwih abdul dibanding yo pembantu. Napa ya Rasulullah? Kena ape dulu model sana wong kalau pulang terus. Iya gitu. Nah ape dulu model sampai Ahmed yang kalau pulang terus, mbok terakhir muni Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu iku luwih apik timbang bejo pembantu. Muni sami nawa atau iya gitu. Nabilah nggak punya nyali di sini yang wong liya. Buktinya para sahabat yang minta Nabi dikasih, siapa ada yang minta. Tapi anak yang jalur diganti wiridan. Kuat. Bukan kuat. Nggak gampang. Lungkit. Bukan berarti, ya itu artinya nggak gampang. Mewariskan sesuatu yang begitu itu tidak gampang. Misalnya anak itu kayak wong liya jajal cangkeme wong, pas ini anak itu kayak wong liya ora, wong liya mau dikai wiridan malah diwalek ngono. Paling berat bagi seorang ulama itu mewariskan sesuatu yang ada transisinya. Lah di transisi ini dalam orang lain enggak mesti nomor. Kadang ijazah dia ini anak ini. Soal ini di santri siji loro kondo jamaah. Ketika orang lain bangga dengan yayasan besar, sistemnya macam-macam, tiap kepala ngobose, orang dasi regani biro dan macam-macam. Ini dididik ikhlas sampai situ, misalnya jamaah. Lalu apa? Agak tren, bukan didikan jadul. Tapi seorang kiai itu, ya agak punya nyali, dididik orang lain sudah punya nyali. Ini agak anak SD. Makanya sering kontroversi kan, ketika kiai kita Pak Wong ya anak tua kuliah. Ya itu zaman saya itu. Orang lain bangga karena disahkan oleh kiai itu. Padahal kiai ini dewe rapati wani jadi anak itu kok kuliah. Meskipun tak haram ya tentu tak. Lagi yang disebut wa ini khiftul mawaliyan. Karena dia ilmu kiai tapi karena ini ilmu terbuka memang dia itu normal, memang berat. Kedua saya punya contoh lagi. Ketika Rasulullah bagi kabundut. Biasanya tahu betapa anak itu tetap spesial. Ketika Rasulullah tidak di pangkuan Sayyidah Aisyah. Dan orang lain di luar, termasuk Sayyidina Ali, Fadl bin Abbas, Sayyid Abbas. Yang di situ itu ada Sayyidina Ali, ada Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Abbas. Terus ada Sinten Abbas, Sayyid Abbas. Sayyid Abbas pamanin Nabi. Abai Abdul bin Abbas. Walhasil Nabi di pangkuan. Terus Nabi itu membisikkan sesuatu ke Fatimah yang bahkan Aisyah pun tidak dengar, padahal satu majelis. Nah, sehingga Fatimah nuangis. Setelah itu dibisiki lagi bui. Walhasil akhirnya Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, makanya Sayyidah Aisyah kan masih meninggal. Apa betul Sayyid Nabi mendikan apa? Tidak boleh. Kok itu pada berkali-kali tidak boleh. Ketika Aisyah sama Ali itu kan sentimennya tinggi itu masyhur. Makanya ketika Nabi sakit, kata Aisyah, "Fakana yuhada benal fadl warajulin." Warajulin dari Aisyah itu Sayyidina Ali. Dia enggak mau ikut kata Nabi Ali. Jadi ini jebelo ketika hadis rizki Sayyidina Ali usul ya Rasulullah. Kula ni ora yakin Aisyah salah. Tapi yang jelas
Wong itu liane kathah kok repot. Wanita jiwa kasira. Jeblo. Yo kasira ora kaya aku, dadi dia tetep ra gelem darani wanita jiwa nopo. Semenjak itu gak tau nyebut nopo. Menyertakan nabi jamaah di papak fadol warojulin. Tapi ada hadis sepakat dari warojulin ya. Nanti ngomong. Jadi kena keting wong mau disebut jenenge ya ana sanate. Sanate ada sistem, tak ada sistem. Boten-boten. Ndak sampean biar tahu betapa anak itu mesti spesial. Tapi spesialnya membuat untuk dalam kebenaran. Nah, kalau spesial anak kan juga dijaga punya. Mana kalau ada anak lu sakit tenang, kadang-kadang tak. Ben dia nak wis sarewangi anakku alim terus sampean tahu semua hormat terus. Wah, makanya. Saya mulai jadi sakit. Kulo kan sering ngomong dia. Kulo boten sombong, kulo nganti sakit. Saya itu sekarang sering dibandiri anak kulo lunga nang masjid rumah. Ya kan anak kulo lanang pasan umur 6 tahun, ini sering banget. Enak kulo tak ngepis ya apa. Ini sering banget. Karena saya membayangkan nanti kalau hidup sendiri, misalnya ada masa-masa enggak dihormati orang. Dan juga saya bilang ini dari saya, sebenarnya orang-orang sampai ini puspa, anak kurang dihormati sampai itu biasa. Waktu makhluknya, waktu rajilah, biasa. Dan itu memang didian kiai, didian. Walhasil Sayyidah Fatimah itu nggak berani menjelaskan karena dijauhi Nabi jangan jelaskan sebelum aku meninggal. Akhirnya Rasulullah intakola ila rafi'il ala, Nabi pindah. Ya pindah yang alam itu ya. Karena kalau di hadis Soka ini yang saya tahu, di hadis Soka itu memang terakhir Nabi mengkalimatkan kalimat itu Allahumma arrofiqal ala. Tapi kalau di hadis yang tidak Soka memang banyak ada umati anisa macam-macam. Tapi kalau yang hadis Soka yang mutafak ala itu yang di Bukhari Muslim itu Nabi guyon sebentar di ruangan tamu itu. Guyonnya Nabi dulu, saya tahu apa? Itu masih ada orang banyak. Waktu ada Abu Bakar Umar ketika agak di ruang terbuka. Bapak Ibu lihat lukisan yang murah dan melawan rasa kalau sama podium. Abdul khuyiro benama indana, wa benama indau. Jadi Nabi itu pinter oleh menguatkan psikologi sahabat. Umpama kowe kon milih antarane barang sing ora manungsa cara Allah milih. Ya Rasulullah, idzan naqtaru ma'inda. Yo mesti milih sing cara pengira. Akhirnya walhasil Nabi ketika mau kabundut ngendikan ning gone Sayyidah Aisyah. Ana Abdul dikon milih. Saiki ning dunya awar wong apa awar pengira. Sayyidah Aisyah waduh, idzan layak taruna. Wis mulai peti, idzan aku dibandingno pangeran. Mesti Nabi milih apa? Pangeran. Idzan layak taruna. Kalau gitu pasti Nabi tidak milih kita, pasti milih apa? Pangeran. Tenang terakhir, Sayyidah Aisyah masih sempat dengar Nabi dawuh, Allahumma ar-rafiqal a'la. Kula milih teman terbaik. Maksudnya ya Allah ar-rafiq mana nih teman a'la tertinggi. Berarti saya milih teman apa? Terbaik. Ya, maksudnya Allah kula berdampingan dengan Tuhan. Sama rasa takut istilah teman yang ngomong war pengiran rasa takut. Juga ada mau layak bendera kue, apa tahu ngangkat kue dari orang tua dan sebagainya. Walhasil Nabi membacakan Allahumma ar-rafiqal a'la terus baik. Walhasil terus Nabi intakola. Kalau dalam bahasa tasawuf itu nggak boleh dikatakan meninggal. Intakola ila rafiqil a'la. Nabi sudah sekarang hidup ila rafiqil a'la. Walhasil terus suatu saat janjinya Fatimah, saya mau menjelaskan kalau Rasulullah sudah meninggal. Sayyidah Aisyah datang. Tanya, ya Fatimah, kenapa Anda pertama agama bisiki kamu nangis? Ya karena Nabi bilang bahwa dia mau meninggal, sehingga saya menangis. Tidak kuat itu tenang. Terus bisian kedua kok kamu senyum? Ya karena Nabi bilang, aku adalah pertama keluarga yang menyusul dia, menyusul beliau. Mengenai aku guyu, mereka nang cepat awal Rasulullah, maksudnya cepat aku deh. Tenang, Sayyidah Fatimah hanya 6 bulan menwafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu coba, sampean bayangkan. Imane sepiro sampean di kandhane TK pundut malah nopo guyu malah senang. Ya karena Fatimah ada persatu Rasulullah, ada jiwa Rasulullah, jadi nganggep mati itu tidak masalah. Ya karena anak Nabi mungkin berani hidup Fatimah sampai mati itu tidak masalah. Gak duwe pembantu gak masalah kalau masih subhanallah. Tapi ketika Nabi dengan orang banyak nyatanya ya umumnya orang banyak. Nah, begitu seterusnya. Nabi di Abu Bakar Umar ya di atas rata-rata sahabat.
Jadi juga didik sahabat papan atas di atas kebanyakan apa? Umat itu. Abu Bakar tahu megelo dan Abu Bakar orang Nabi dia gelo. Abu Bakar bisa yang janjo Abu Bakar. Bakar menengah. Bisa ini menengah. Nabi tidak senang jagoan Abu Bakar. Oh Nabi tapi sampai 3 kali Abu Bakar masih tidak kuat. Wih janjo bisa. Setelah saya janjo Abu Bakar Nabi mirip. Nabi mirip terus Abu Bakar tanya. Kenapa engkau napa sini? Arodo anni, jenengan kok mirip arota ya Rasulullah. Aku mau pas ke bisa ya aku roh malaikat sing yaruk angka sing bilang-bilang itu. Karena gue misal malaikat ini. Ya Rasulullah kan tidak fair. Ketika dia misal 3 kali tidak Anda tegur, tapi saya misal sekali tidak Anda tegur. Ya wong iku misal pantes, nak ora pantes ya. Wong iku misal pantes, nak gak pantes. Itu Nabi. Jadi kalau di ramangan mangan pisan nangis, eling sisa, eling nawa sisa. Aku itu, makanya masyhur saya punya cerita banyak. Ya Hamid Pasuruan itu pernah ada orang iri karena beliau cara lahir di zaman itu punya mercy, kasih juga penggemar beliau banyak, sering ngasih uang macam-macam. Alhasil ada orang dengki itu enak saja jadi Mbah Hamid, sama Mbah Hamid masyhur cerita ini. Si kaji yang wong sebutan dari Hamid itu kan numpak merek ini beliau, tapi kan jawabannya tak jelas. Aku tulung jawaban ini kok, tapi coba. Berarti kok Pasuruan, mubeng, apa mempertahankan banyu gak kota, jadi konsentrasi itu. Enak numpak merek ini, buatan enak. Lagi apa orang enak? Kuatir kocek lah. Yo sing ngene aku bentunya. Yo sing ngene aku berapa. Jadi kalau orang itu lama betul, antara nikmati punya uang, punya mobil, punya fasilitas, dengan keyakinan ada hisab, itu pasti lebih miris dengan keyakinan ada nopo hisab. Tapi kan nggak mungkin Anda bicara itu sama orang lain. Tapi nak nambah duit, ini kan cara ini ngengel-ngengel kan? Cara ini rakyat orang dia tenang. Padahal ulama dia kok itu halal juga hisab, wa haram juga. Dunia mau halal di kitab, mau haram. Nabi Sulaiman nyoro, Nabi paling nyoro Nabi Sulaiman. Nabi yang biswarto, Nabi dia orang biswarto. Nanti dia ketemu itu. Kok kitabnya raper. Tetap ini diaudit. Padahal halal kabeh dunia ini Nabi Sinten. Jadi akhirul anbiya duhulan al jannah niku Nabi Sinten Sulaiman. Kok kitabnya raper. Bonak Nabi Sulaiman terus mantel nyeri digital, itu kan cepat, tapi tetap aja paling lama di. Terus kalau suwun jenengan anak Nabi Zakaria, anak panjang Nabi didik gigi anting ekstrim, itu korbannya anak, ojo wong liya, iya kayak didik santri tenanan, didik anak rapati, wah, buat anak pilihan buat anak yang berat-berat, malah namun anak, orang percaya ponaan, itu nama wa ini kristul mawar, mungkin taman delok tenggal, banil up. Anaknya paman yang konsumsi sanan ponaan. Bukan karena suudzon, itu tadi kita ini takut disalahkan ada masa-masa transisi. Ya ada masa-masa nopo, mesti dong. Atau jenengan ketemu kula enak, udah gagal, sampai dia gagal itu urip. Nanti tua itu urip apa? Tapi masa-masa transisi ku berat. Itu contoh gampang ini bagi para yang sedang jadi pengurus masjid. Itu juga ada teman-teman jadi pengurus masjid. Meskipun itu kita yakin apa, kita kudu sadar sejarah Nabi transisi. Kita mendalil manbana masjidan, bana wau lalu beritan. Sama tak cerita ini, 13 tahun Nabi ini Mekah menguasai masjid. Ya kan karena masjid dikuasai Abu Jahal ya. Nabi itu dakwah ning pasar Uka, ning Gunung Aqabah, ning ndi. Tapi Nabi bawa nur. Itu yang disebut Allah wa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finna. Allah nyekeki Nabi namung nur tok, dibeto teng Uka, dibeto teng Aqabah, angger omah diparani. Sampai Nabi dawuh hal minkum ahadun ya'wini yu'wini ubalihu kalama rabbi. Apa ana ya wong kene sing nglindungi aku, tak ulang Quran. Quran ditawakno ning dalan-dalan lho. Ora ana sing nampa malah diantemi. Sapa ya sing gelem nampa sak ayatku. Itu sing disebut Nabi balihu ani walau ayat. Ngalon itu angger wong ngantem. Akhirnya terakhir teng Aqabah Mina, sing sakniki dadi wako ibu Mina. Mulane nak kaji niku pancen aneh. Kaji udarani beduwa. Niki rumono tenan. Nah, sampean kepen percaya wong alim.
bentuk tradisi ini. Kaji ini wah istilahnya teng Mekah, berarti Mekah teng Ka'bah. Tapi Ka'bah itu mau keduman rong jam ora bener. Gini ku keduman tawaf ifadah, tak usih niku sa'i. Kok sa'i jek ning lingkungan Ka'bah. Sing suwi teng Mina. Mergo balang jumroh Aqabah tanggal 10 ya teng Mina. Tanggal 11 gitu. Teng napa? Mina. 12 ya teng Mina. 14 ya 13 nak napartani ya teng Mina. Berarti Mina keduman pinten 4 hari. Haji mabit ning Mekah apa ning Mina. Mina paling bersejarah. Jadi ku nabi pertama untuk pengaruh teng Aqabah Mina. Tadi kita menyawang mengerti. Terus teng Mina ketemu tiang-tiang Ansor sing haji. Terus wonten diskusi kenabian walhasil mereka iman. Ketika boyong nabi yang Ansor rasional. Ya Rasulullah, kalau engkau saya boyong sekarang itu orang-orang Yatsrib itu tidak siap. Karena mereka belum iman. Yang iman baru kita ini yang sedang haji. Akhirnya tenang, mereka pulang dulu. Setelah satu rumah pasti ada seorang Muslim. Baru Nabi diboyong kemudian Medina. Sekarang diboyong ke Medina, terus Nabi bangun masjid Kuba. Lah tak usik bangsa Joyo-Joyo itu orang hadis mambana masjidan, karena wow betan sil. Tapi sebelum itu ada transisi, bahkan Nabi sendiri tidak bisa menguasai Ka'bah. Paham ya? Jadi gue tadi sing dadi pengurus masjid ya soleh, kalau lah darani soleh. Tapi kira usah berlebihan. Awalin nur digawa ngalor itu bebas tempat, bebas ruang dan apa? Mulane berhubung Aqabah itu bersejarah dan tiba itu begitu bangga walanal ma'la wa khaifu mina. Mulane masjid Khaif itu bersejarah. Mergo para nabi riyen naik itikaf nyeteng Mina. Delalah sejarah nabi pertama kali Islam ditampa di teng Aqabah itu napa? Mina. Ini jadi kebanggaan walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kunna wa macane sambar wa kun bisa gini ada sing ngamakati. Nah teng mriki umum ngoten lho wa kun napa? Wa kun iki. Wis umum. Padha karo wa kun yo ora ro wa kun zakini. Tapi yang jelas sampean saya kira kenapa Mina itu begitu dibanggakan walanal ma'la napa? Wa khaifu. Itu sejarah sampean kudu ora percaya. Lah balik meneh sing gelem kangelan ngono iku sapa? Namung Rasulullah. Kira-kira sing kuat ngono lho. Ya namung sahabat, atil akabir sahabat Abu Bakar Umar, sing dididik khusus Utsman, Sayyidina Ali. Jadi Nabi dididik orang ya sesuai kelas masing-masing. Lain Nabi ya nate disomasi. Niki di hadis sahih. Saleh Nabi nyai sahabat awam minta dikasih. Ya sahabat sing wis kaya Rohin Sofyan atau dikai. Sesuai sahabat yang protes, ya Rasulullah ini ngajinya lebih lama, tapi tidak jenengan kayak. Padahal itu ngaji awalan pun jenengan wah. Kata Nabi, inni la'u firrojula. Kalau apa lah sini? Inni la'u firrojula. Wa ghairuhu ahabbu ilayya. Maka kata Yakub bahwa wajhahu alam nas. Aku kadang ngekei wong, padahal sing rata kei luwih tak bener. Maka wong iku jek seneng duit. Jek seneng nopo? Dan itu hadis itu masyhur. Itu tenggine Muslim. Nah tenggine Musnad Ahmad itu cerdas, itu dramatis. Nyata nak Musnad Ahmad. Musnad Ahmad di hadis sahih cuma tidak Bukhari Muslim. Setelah perang Hunain itu ada orang Mekah. Mekah itu bangsa Quraisy. Orang Mekah itu Islam anyaran. Baca Fatih Mekah jadi Islam nopo. Itu minta wedhus Nabi dikai satu kambing. Orang yang dikai ma benal jabal. Di antara dua nopo. Walhasil ketika Nabi mulai asik di Mekah karena Nabi bercengkrama dengan keluarganya, wong-wong Quraisy. Dia wong nopo Quraisy. Tiap ada yang minta dikasih. Sesuai sahabat Ansor yang sing rapi dulu sing nom, sing rapati dewasa. Bukan kayak sahabat ini sesuai teks hadis. Wong tak dulu-dulun sahabat ya tak ngalim-ngalim liane nopo sahabat. Orang banding gitu kan dibanding antara sahabat. Kalau siapa lagi sini, muni Nabi rawani tapi nyindirnya. Amar Rasul faat drokat durok fatun si ahli wa fatun si asyirati. Bolak balik ya menuso ya, nang kampung halaman ya sebenarnya. Karena Nabi di Medina itu kan artinya 460 kilo dari Mekah. Ketika menguasai Mekah, Nabi jatuh asik bercengkrama guyon. Beliau duduk di asli sofa di Gunung Nawa sofa. Kalau nanti itikaf yang asli sofa, menang Nabi itu dulu itikafnya yang asli sofa.
Barang kula itu kapan itu pas umroh jam loro kancane wong Sia-sia. Waduh, bisa repot. Lalu sebenarnya ada silsilahnya Nabi dulu pernah aktif di apa? Aktif sok. Walhasil terus sahabat Ansor yang muda-muda mulai komentar gitu. Akhirnya Nabi dengar. Nabi dengar mulai tidak nyaman, tapi karena mereka komentarnya itu karena seneng Nabi. Jenenge wong nyatane sing dikai itu balane dhewe dudur-dudur dhewe. Wasiyu funata guru min dima iki. Lain lagi jenane le, bangsa Quraisy itu tak pateni ning perang apa Badar. Wong musuhane koyo ngono perang Badar, perang Uhud saiki dadi balane Nabi. Padahal Islam dadakan mergo kalah. Mergo napa? Kalah. Nabi mulai dengar tapi Nabi tidak tersinggung. Nabi ngutus Abu Hurairah, ya Abu Hurairah bikin satu khimah, hadirah khimah. Khimah tertutup khusus orang Ansor. Yang lucu Abu Bakar mau masuk udah boleh, jangan kamu jangan ikut. Umar mau masuk udah boleh, jangan. Harus orang Ansor semua. Yang enggak Ansor tidak boleh masuk. Kalau siapa tidak benar, itu paling saya kenal. Ketika sudah masuk semua, terus Nabi jauh, lucu Nabi. Ya Maksarul Ansor. Saya dengar di antara kalian komentar begini. Amar Rasul fa'adroka birokfatun di'ani wa ufatun di'ani. Terus sahabat Ansor yang senior-senior usul. Ya Rasulullah. Amadul akhlami minna falah. Wah, anak senior bukan ya Rasulullah. Ini yang tak pilih-pilih. Itu sudah dikatriwa. Tidak ada ayat Rasulullah. Itu yang tak pilih-pilih. Ada Sinaonom diceluk. Apa betul Anda mengatakan demikian? Dari Sinaonom. Iya ya Rasulullah. Tapi pinter sahabat Sinaonom. Donan juga ya Rasulullah. Kulo niku medhit ra ikhlas, nak jenengan di rumah wong Quraisy. Dhisik sing ngusir kok saiki kenaan bareng menang di rumah. Terus Kanjeng Nabi mulai ngendek, "Ama inna wa haqat sadaqakum." Ya ya, bener maksudnya Allah bener omongan. Terus Nabi mulai marahi. Sama tak warai carane mundat-mundat. Jadi marahi mundat-mundat ya penting. Paham menapa penting? Ya Maksarul Ansor. Mana saya ada ngomong urut tok. Andaikan Anda berkata lebih dari itu saya dengarkan dan saya benarkan. Misalnya Anda bilang, ya Muhammad, kamu diusir oleh bangsamu sendiri, terus kita tampung. Kamu didustakan oleh kamu sendiri, terus kamu yang membenarkan. Kamu ngumpat kayak apa? Semua jasa kamu itu benar. Aku mana kayak mau komentar ngono. Artinya Nabi kan sejarahnya diusir oleh orang Mekah, ditampung oleh orang didustakan oleh orang Mekah, diimani oleh orang Ansor. Mbok kowe mungkin nganti ngono tak tompo. Mana ada lagi komentar mau itu tidak apa-apa kan? Kena jadi gini Nabi. Jadi mulai dirasani penggemar juga gede. Jadi misalnya suatu saat misalnya, jenengan nak seneng kula piye tahu tak ulang 5 tahun itu nak ganjaranku ditompo wis tak gunung ukut. Jadi saya ini misalnya perai kan enggak masalah, tabungan kula mau kata. Orang malah tak lawan nanti bisa menggugurkan ganjaran sudah terjadi. Paham ya? Bela ya rasa betul orang tahu ngaji, orang tahu ngamal kok betul itu elek ya. Ngamal kok apa? Itu Nabi. Akhirnya sahabat Ansor mulai tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa jenengan begitu ya? Yaitu orang-orang Mekah, ya ternyata betul. Arabi Mekah berdikai berdus mulai nonton berdus, dikai ontong mulai nonton nonton. Nabi Dawud musim masyhur. Ama tardona ayar ki annatu bisyati wal sa'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Al-mahyakum wal mamat. Musim masyhur. Koyo ora rido, misale wong-wong wis berkata iki ra mulai iki ya Allah. Berkata untuk ra mulai. Kowe ku mulai bawa aku. Kowe milih bawa untuk bawa aku. Wah, sahabat atau nangis Rodina ya Rasulullah. Jadi antar untuk nabi rapi untuk nopo. Tapi Rodina nabi masih ngendikan al-mahyakum wal mamat. Aku urip ya sing uripi kowe, engko aku mati ya Allah. Jasane Kanjeng Nabi di Sarean ing Madinah nganti sami. Umpama Nabi boten di Sarean ing Madinah teng Mekah, kiamat Madinah. Jadi kota mati malih kados siap. Karena semua ritual haji enggak ada yang di Madinah. Secara rukun haji enggak melibatkan Madinah, kawasan Mekah. Mina ya kawasan Mekah. Arafah kawasan Mekah. Umpama ora karyaane Nabi di Madinah boleh itu. Tapi baru kain Nabi di sana Medina hidup sampai sekarang. So, Nabi balas datanya soal apa? Anak soal itu al-mahyakum wal mamat. Kalau aku bukan mati nih ada di rumah Mustafa malah malah. Lah aku nak urip iku urip dhewe. Urip dewe.
Aku masyarakat itu dihormati. Orang alami kayak gitu. Sampai yang nyelok aku Gus dan besok ngalim. Kalau masyarakat tuh cek lahir di Gus, berarti hormatnya tanpa syarat. Kita hormat kurang ajar, ngenteni ngalim, ngenteni mulang, kakek syarat, kakek apa? Kadang cek kecangkeman, udah nyarat ngaji terus Gus. Tapi ada yang unik, tapi ya sudah ditiru. Mungkin kalau orang awam tidak kuat. Ada yang unik. Setelah Nabi Dawud itu Nabi meriang, agak sakit di Mekah. Ketika agak sakit itu Nabi Dawud. Tapi sudah ditiru. Ini Dawud Nabi. Allahumma inni a'udzubika an amutafiyya. Gusti kula ampun sampai mati teng Mekah. Itu Nabi. Jadi Nabi saking konsistennya janji sahabat Ansor ketika beliau gerang. Ya Allah ampun sampai kalau kabudut itu. Tapi bukan berarti Nabi yang di Mekah betul, karena tadi Nabi sudah janji al-mahya mahyakum wal mamat mamatus. Makanya Nabi kan harus kabudut itu. Tenang. Setelah haji wada, setelah Nabi satu Mekah macam-macam Nabi kembali ke di Nabi itu hanya 82 hari. Dari peristiwa itu hanya minum 82 hari. Gila malah mau 26 hari. Gitu itu mau haji wada anggap aja nak zaman dicek besar surah nggak haji dulu itu minimal 40 hari sampai pokoknya Imam Nawawi haji aja 2 bulan. Nggak bayangkan untuk sampai saat ini Mekah Madinah nanti panas jam kita tahu-tahu haji. Nah, kalau haji lali lah mikir ilmu ya hajimu kan eleng lontong hajimu haji parah. Kalau tamu diceritani itu fotoku nih gagal Roma ambek sapa ya? Gonto. Marah wasi rada kenangan ilmu to apa. Berbong diceritani foto ning bojone ning gunung apa jabal apa? Rahmat dari Jabal Cinta Pak Rahmat. Kan mesti mesti kula wingi dijak ning Jabal Roma berbong mulisi. Bawa ayo ane bojone yo ora ora ben nek ditulis ning kono iku awet. Nggih kula nate takok tiyang Arab. Wong Arab darani Jeddah. Jeddah sama kata Jeddah, Mbah Putri. Jeddah napa? Mbah Putri. Kebiasaan wong Arab nak Sayyidah Hawa itu turun di Jeddah. Wong Arab ini Jeddah. Kok ben turune sinten? Hawa. Lah Adam turun ning India. Ana Islam tuwa ning India. Kok zaman Nabi sinten? Adam. Walhasil terus bingung-bingung pirang atus tahun, mungkin kira 200 tahun mungkin umurnya lahir ketemu ning Arafah. Kenalan meneh. Tak Arafah kenalan. Jenengan sinten bojone kok kenalan gitu. Lah bareng kenalan itu disebut apa? Arafah. Jadi ini sebagian cerita itu versi Fathul Mu'in. Jadi Arafah itu mergo Adam dan Hawa itu tak Arafah. Nek cara sebagian kitab boten Nabi Ibrahim diterangno manasik. Diterangno manasik nanti batas Arafah. Batas detail kan kados Mekah sakniki kan sampeyan kan batas Arafah sampai sini nggih muntaha Arafah mabda'un apa Arafah iki batas iki Jibril diulang meneng ae wae Jibril kan gak yakin paham ta ora diulang Terus Jibril tak kok hal Araf saya Ibrahim wis paham Araf aku terus udah menerangno ae dadi napa Arafah nang Arafah ngerti. Dan aminah itu minanur rahman, jadi akhir peparingnya Allah, gitu maksudnya jadi. Lah Imam Syafi'i itu yang khoe, Imam Syafi'i yang terkenal di sini Imam itu asli yang khoe, tapi bapak ibu itu tidak sengaja, di Gaza Palestina. Ketika mereka muda balik malah yang khoe, lalu berubah enggak, bahwa walanal makla, walana lagi berdiri kita al makla di makla, di makla Mekahnya. Wa khaifu minal lan khawat sing ana teng ndi ya wonten masjid napa khawat ya masjid napa sampe ku wonten apa iki kula terangaken sampeyan paham ya terus nubuwah niku aneh mergo logika nubuwah ora kena ditebak yen tawangane nabi ra adil wong lagi sama anyaran dikai unta akeh sapi akeh wedhus akeh sing ansor berdarah-darah ra dikai. Tapi ketika Nabi menjelaskan, apa kowe ridho nak wong gawe terus mulai. Kowe mulai gawe Rasulullah bilang di. Tapi sadar dia bilang gawe sinten. Makanya banyak kiai yang sama santrinya itu rapati umum, tapi rapati santri di rumah. Dan candalan yang belum mengenal tamu gawe sate kene candalan tempe.
Aku ya sering ngerok gremeng dalam dan produk gede-gede. Aku ora tau ditamu pejabat dari ora jalan. Menora kakak itu, kalau ora kakak gede. Itu ya apa? Kalau di gede apa? Nah, sampean mungkin, tapi kan gak ulama gede, paling gede mungkin ya sampean sama ibu pati. Nah, kalau saya akut, betul kulino, kalau sering tahu. Jadi kalau hasil sampean besok logika, logika nubuah itu gak kena ditebak. Logika nubuah itu gak kena nopo. Kita di sawangan Nabi Rasul, tapi ketika Nabi menjelaskan, pemilihan di aku persis. Itu rodina milah jenengnya, tenang. Akhirnya Nabi bikudratillah wa biqodoi wa qadari kabulu tetemudi. Oh, niku ngimbangi. Sampeyan ngekek dhuwit kiai itu kan paling gandar pirang juta. Paling hati-hati sampai lihat. Yang Medina menjadi bener. Ditulis teng Taurat sing bela Rasulullah tiyang Yatsrib. Menjadi sama soal. Wis jelas kotane jenenge Yatsrib. Nggih, kotane jenenge napa? Yatsrib. Mereka itu tuan tanah, Medina itu petani. Lu bareng wong utun pertama iman langsung muni ya Rasulullah, la yasiba ba'dal yaum. Inna ma hiya Madinatu ya Rasulullah. Tak niki lu mboten enten Yatsrib. Sing wonten semua tanah di sini itu milikmu. Inna ma hiya Madinatu ya Rasulullah. Sampai zaman itu juga disebut Madinatu Rasulullah. Lalu itu orang-orang Ansor yang punya tanah hektaran itu tidak berani mengelola tanahnya. Karena sudah diberikan semua Rasulullah sampai daerah Madinah itu kayak Rasulullah. Sampai saat ini daerah ini Madinah itu Rasulullah. Akhirnya Nabi ya sewenang aja, kan dikai pirang hektar. Terus pokoknya sahabat yang kira-kira muhajirin itu dikai ektok, dikai tanah ya wae so. Tapi karena mereka sudah nganggap itu milik sinten, milik Rasul. Akhirnya gambar masjid Nabawi sama dan Gadah ini pinter. Orang masjid Kuba, belum yang dikai Nabi Rahmat. Kan kira-kira apa sahabat yang ke Mekah kan? Wong jelas, apa? Di fuqara in wajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amalihim, kan mereka sudah terusir dari rumah dari harta. Mereka itu juga ibadah Nabi. Kenapa Nabi bisa bagi? Karena mereka bilang hadhihi Madinatu ya Rasulullah. Ini semua terkesan jenengan iki kotane jenengan. Akhirnya Nabi bercerdas tenang, rapi kayak aturan. Saya kira iso. Ini kayak kiai seperti kedunyamu sebuah gerbang. Tapi yang panjang kudu ngono karena kiai ra mesti bener, cara kula iki bener ya dari cara kula. Nah, kula nak didik kudu kula, ki geman bandino kiai ben nabi itu mesti bener. Lah iki ora mesti bener. Dadi sing mesti itu yang bener. Dadi nek sing lomo sampe bae rodo bener, sing mesti yo bener, padha bener. Bener karena kita sendiri tasarruf ora mesti bener. Mungkin misalnya kita kiai, misalnya menjamblak uang. Mungkin kita kan orang biasa, jangan-jangan duit juga listrik lagi ini delok nyanyian lagu oplosan kan yo repot. Anaknya untuk sinetron barbar kan mungkin kan ya kita kan manusia. Terus boleh kiainya kebutuhannya bakmi, bakso ngajak bujune marung terus, padahal salam templak ya ben barokah juga menunggu marung ya kan yo repot. Tapi sekarang nol hiburannya itu kuat. Tapi hanya kita tidak mungkin kan memposisikan diri kita kayak siapa. Makanya masyhur Abu Bakar itu masyhur ketika beliau jadi khalifah. Terus agak tersinggung gitu. Ada orang agak menyinggung beliau sampai beliau menyimpan kemarahan. Terus kata pengawal Abu Bakar, biarkan orang itu mau sabun. Kenapa kata Abu Bakar? Karena telah membuat engkau murka, menyinggung kamu ya Abu Bakar. Terus kata Abu Bakar apa? Laisa zalika. Kalau apa yang hadis nasai? Laisa zalika li ahadin ba'da Rasulullah. Jangan. Enggak ada orang menyinggung itu sampai berat kata ini koyok menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini kurang nabi. Terus Abu Bakar langsung ketok ceria. Begitu juga Umar. Jadi kadang kita menyamakan dengan Nabi itu keliru. Nabi mesti benar. Ora iso saiki ngeluh. Mari wong Islam saiki ora ono pemimpin tunggal yang bisa diikuti 3 kalimatan wahidah. Kalimatan wahidah dia semung liyane Nabi itu mungkin salah kok. Sing apik ora cocok sithik-sithik ngene iki malah. Karena setelah Nabi tidak ada yang maksum kan? Enggak ada yang apa? Mungkin ada kiai yang enggak pernah besar-besar, enggak tahu zina, enggak tahu korupsi, enggak tahu selingkuh. Tapi kadang enggak dia nyali juga. Kadang dia nyali siat ngene-ngene tapi mungkin enggak pas sampai akidah kelompok tertentu. Sing pro persuasif, pro tadrim bola istilahnya dewe-dewe. Tapi intinya kan tetap
Sebaiknya memang kita beda begini. Istilah iman apa roh. Lu kalau lah ikhlas, misalkan terjadi rata-rata pulang rasanya pulang itu. Dia biasa mawon. Terus orang dia rata begini, ya biasa. Kalau aku nabi, dia murtad ya begini. Nah, aku nabi ya biasa. Biasa. Kalau nanti diprotes di kiai, nonton cerita tiang bodoh, ya bodoh kiai ini tapi udah melopot gitu. Terus kita orang yang benar boleh adam aja. Ya roken nak kiai yang kiai ditakra, roken orang gunung itu di daerahnya apa? Kiai Mustafa di sana di daerahnya apa? Tapi rai ini nggak ada ini. Terus tidak tahu itu. Terus mungkin tanya bodoh ini jenang menengah. Iwak pintu teman. Liane nabi rawatib takdek, barno lah umus. Lu liane nabi rawatib bener no apa kok trekal. Dari awal cara akidah Islam rawatib. Jadi misalnya orang mubalek, tukang cerita, kok mulai A sampai Z bercerita awal itu, tak karep-karep. Dia rasa terseksa, mereka liane nabi rawatib di takdek, gak wajib dibenarkan. Meskipun juga rawatib berkorban oleh Barno biasa. Ibu Abu Bakar itu lesa dari kali ahadin pada Rasul, itu tidak boleh. Jadi juga Umar, Sayyidina Utsman sampai Sayyidina. Jadi tidak bisa kamu menyamakan posisi Nabi apa ulama dengan Nabi secara 100% tidak bisa. Nabi buat aneh kaya apa cara lahir. Itu tetap ono sirri ini dan sirrinya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak bisa. Ya contoh paling fenomenal itu ya kontroversialnya Nabi ngelola. Ini yang titik-titik munibid tak elengno secara tarik. Nabi itu tidak punya Baitul Mal. Orang tahu semua, Nabi itu tidak punya Baitul Mal. Kalau beliau punya uang ada yang minta dikasih. Jadi hampir sing rai gede ya nanto Nabi hampir gak di duit. Ya soalnya berang jalan dikai. Cek buta buta hampir terus jalur gitu. Dikai. Lah Bilal kowe raja lo ya dikai kan. Jadi sing latihan iman kuat tak bilang Nabi ya Bilal ora bakai. Ben nak pasrane imane ya malah bandel terus terlatih. Barno. Tapi nanti jauh sih. Lalu lucunya Nabi itu, ya nanti lucu. Orang Arab jalur Nabi, ya Rasulullah, hak ini saya, anta ini dikasih. Jadi Nabi kan ada punya bilang besok datang ke sini. Allah ya Rasulullah, mungkin nanti soal di sini. Besoknya tekonek. Ya Rasulullah katanya besok. Ya kan ini Allah. Saya kira orang besoknya Allah. Makanya Nabi diprotes sama Sayyidina Umar ya Rasulullah. Tuhan itu tidak memaksa engkau begitu. Kalau tidak punya, gue bilang tidak punya. Sehingga orang itu tidak punya harapan. Lah ya marmar, wong arep-arep rahmat pengiran kok ora oleh. Sampai jadi asbab nuzule wa imma tu'ridunna anhum mubtigha rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qalam nais. Jadi nabi ra iso ngekeki bahasa Qur'ane mat. Kowe kadang mengingu sangka sing njaluk. Mergo kowe dhewe arep-arep rahmate pangeran. Jadi sing dijaluki dhewe iku cek arep-arep rahmate pangeran. Manane dhewe dhewe ya ora duwe. Jadi wa imma tu'riduna anhu. Mergo kowe ibtigha rahmatin min rabbika. Sing tarju kowe dhewe cek arep. Pada kula para meneh kiai melarat ana wong njaluk. Lah aku terus njaluk sapa? Mergo padha melarate kok njaluk-njaluk. Oh, umat elek. Riyen nate ngaji kula. Saiki dadi kiai. Dadi kiai gede. Riyen nate marah. Dari dia enggak. Kowe nak jaluk aku tetap jaluk sok. Lah iku zaman Nabi itu saking memaksakane lomo sampai wa imma tu'ridun an jumud tiho arahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qalam nais. Iso jawab sing gampang. Gampang maknane ngekek harapan. Akhirnya sahabat ansor usul. Benar ya Rasulullah, jangan ngikuti Umar. Wala taksamin bil arsi iklalan. Dia rasa khawatir Allah bakal marah. Nanti dikana sodat saya ansor. Lah Umar aku sakit nabi ora duwe kok mesti. Lah sing jaluk padha dene. Lah ini yang unik ada dua kejadian ngeling-elingin nasi kiai. Ada peminta itu jenis munafik. Karena Nabi itu miskin, ya memang Nabi itu tidak kaya. Dikasih tak kurma satu, ini kurma tidak, ini kurma tadi juga kebayang kalau ngekek ini kurma. Ini kok terus mulai menikah kurang ajar tenan. Ada Nabi yang yuk ditambah dari Nabi ngekek uang kok tak kurma, oh artinya tak kurma, gak margi, pokoknya dimaki-maki, delok yang Muhammad dari Nabi kok ngekek. Ada munafik, itu repotasi kayak Nabi kan salah komentar, itu jadi munafik, jadi murtad.
Sing sitok boten, ada seorang mukmin minta karena senang. Barang ini sama Nabi dikasih kurma sitok. Lu diambungi kurmanya. Hadi tamrotun, lamisat hayatun nubuwah. Ukok diluha wa ad-dakhiruha. Iki kurma sitok, tapi sing tahu dicekel tangane Rasulullah. Diambungi kurmanya, mergo tahu disentuh. Kira bakal tak pangan tak simpen. Jadi ya macam-macam, wong itu ada macam. Nah jalur kiai ya ngono, ditiku jimat, orang sing wong lama, orang sing wong tomak, enggak kata. Mana kita murtad no jimat teman-teman itu rapi. Tapi percaya ya rapi, nabi kok pada nuliane. Kita tahu dicekel nabi kan jelas barokah ya. Cekel podo kiai ini proposal kan ya jelas. Lha nggih terus Abdul Qadir kan terus Abdul Qadir kula tunjukno keramatun terus Pak Abdul Qadir Pak Tufah. Bar sisi tok dikekno khalifah dadi dud pada waktu sing nggone aku sinten Abdul Qadir wae. Kenapa demikian? Hadi lama saya zalim. Niku dicekel tadi zalim mulane pada waktu. Wali ya mata ya wilayah. Iki dicekel wali mulane wangi padha-padha akele tapi dicekel wali yo gendho kan. Akhirnya sahabat do pinter ngakali. Nah, di perkara tiga anak nabi, jadi dicekel nabi, harus dijaluk meneh. Kemudian harus tahu dicekel gitu. Nah, itu baru kayak jadi walhasil bon, itu cerita. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ada Baitul Mal. Mbok tidak minta kalau fakir dikasih. Kali rukin gak jaluklah, marah dikasih. Coba akhirnya rajaluklah dikasih. Tapi jaluklah nak orang fakir mergo wong lama gak dikasih. Karena ada sesuai standar kemis. Oh ini sini di SK itu tadi yang dengan mesin tadi kan ngomongin sekali. Ditak, ya keluarga mesin ditak waduh mata. Omah kula elek tapi ora ono sing ngecap. RT-ne rawani. RT-ne takon. Wah ana wong larat disertifikasi ngono. Wah negara ono larat ana wong disertifikasi keluarga miskin mata wong. Ditak bisa mata wong. Walhasil Abu Bakar itu begitu cara pandang. Akhirnya disebut Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, disebut Diwanul Murtaziko. Siapa yang berperan terhadap negara dihitung PNS, digaji. Nah, Abu Bakar dan Umar juga sering mendapat pertanyaan. Sunnah ini tidak ada zaman Nabi. Sunnah ini tidak ada zaman. Apa jawaban Abu Bakar? Dua Rasulullah. Nabi itu Rasulullah. Kok manajemennya gak rasional lah, negara stabil. Anak aku ya. Jadi Nabi manajemennya gak rasional lah, negaranya stabil. Kalau pemberontakan, nah aku nggak Nabi, itu rasional. Jadi jangan kira niru Nabi itu mesti bener, enggak mesti. Kadang ada khususiyah, di mana Nabi itu dipandu wahyu. Lah kita ada dipandu, itu dono rasional. Karena Abu Bakar damel Baitul Mal, Umar damel Baitul Mal. Kok Nabi tambah Baitul Mal negara stabil, karena ada auranya, ada wibawanya, ada karismanya. Kami kayak apa sahabat? Aku khosirat betina tukaran. Dipimpin Nabi lewat aurani Nabi mereka ta'alafa nama. Sebegini itu. Istuntum adaan ta'alafa bina kulubikum fa'asbahtum binikmatihi. Nabi punya aura. Mau musuhnya berapa mata ini rawajarat itu. Kue tambah semangat. Jadi tidak bisa. Kalau jawab seperti itu tidak bisa. Makanya akhirnya Abu Bakar damar Baitul Mal. Era Umar damar Diwanul Murtaziko. Sampai sekarang jadi sistem PNS. Makanya tenggene Inggris itu Umar termasuk 100 tokoh terpengaruh di dunia karena dianggap penemu sistem penggajian. Kenapa Umar tidak niru Nabi alami yang harus dijaluk 3 orang itu? Karena gua nubu itu kenabian tidak bisa. Ya ternyata betul Nabi itu nggak manajemen tapi negara stabil. Mulai penting Nabi oleh adzan jadi oke Nabi oleh adzan. Sekali Nabi Na'adzan, jamaah jadi berdoain. Berdoa muni hayya ala sholah, Rasulullah. Si wong wajib nyembadani panggilannya napa? Nabi berawal napa? Ada bahaya kena adzan berdoa. Nanti sholat jamaah jadi berdoa napa? Ain. Tapi nanti mau Bilal kan Bilal ya, tenang. Jadi itu semua ulama pakai menafsirkan kenapa Nabi itu udah adzan. Karena Nabi kalau adzan nanti adzan jadi berguna kok. Nah tapi kenapa Nabi jadi imam? Karena Nabi ingin dua-duanya. Nabi itu jadi imam. Tapi berkali-kali nyuruh orang lain jadi imam. Supaya nanti nggak janggal ketika Nabi jadi makmum. Berkali-kali.
2 kali. Nabi nyuwun Abu Bakar jadi imam, tapi gagal terus. Ketika Abu Bakar sudah sholat 1 rakaat, Nabi rawuh, Abu Bakar mundur, Nabi akhirnya imam. Tapi yang kasil di Abdurrahman bin Auf terus orang Nabi bilang, kan sahabat paling gaya itu Abdurrahman bin Auf. Itu kan masyhur dari Muhammad. Walam yusallil Mustafa qalba ahad illa ibn Aufin walahu fadlu abad. Sampai ada nazumah. Walam yusallil Mustafa qalba ahad illa ibn Aufin walahu fadlu abad. Nabi saurip-uripe ora tau makmum sempurna nganti habis salat kecuali di sinten Abdurrahman. Banyak jarang terus naik. Mergo dene terus Abu Bakar terus jadi dene. Ceritanya Nabi di perjalanan terus Nabi mau wudu, ternyata lama. Dan sahabat itu fanatik awal waktu ketika Nabi ditunggu lama, piye dinteni apa jamaah. Jamaah lain mungkin Nabi punya urusan. Jamaah dipimpin Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi rawuh ya dorong, jadi kepoki, jadi diperingatkan subhanallah. Dan tenang aja terus. Anggap baik, itu terjadi. Nabi ini, intinya Nabi yang ada makmum. Kalau kayak kesehatannya apa? Jadi dia itu tidak harus jadi imam. Jadi ulama juga tidak harus jadi imam. Nanti repot rebutan tongkat apa? Nah, tongkat itu sensitif, nawa. Ya, ibu suwi di rebut canom kan hari perkara. Itu orang tengah. Tapi udah ngalah kabeh, kok masjid tutup, orang masjid itu. Menurut terus nanti. Wamar yamakna innahum kanu yusari'una fil khairati wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa haramun ala qaryatin. Wa haramun nan iku haram. Mane terhalangi ala qaryatin. Ing ngatasi isi perkampungan. Ahlakna ha kang fusa ingsun ha ing qarya uri gaten karo toko ahli qarya. Annabi utai sak temne ahli qarya kula ya diuna ora bakal iso bali sapa ahli qarya. Utai lai zaidatin zaid. Maknane kampung sing wis dirusak pangeran, iku wis ora mungkin iso kembali. Maksudnya, dia mesti rusak. Ini wau illa qaumana wa Yunus. Illa qaumana wa Yunus. Iku menangi tobat dan diterima. Saya muntani kon tegese bali apa rujuk mau baline wong akeh ila dunya mari dunya. Sebagian tafsir atau sing tafsirnya. Oh, ini tafsir di macam-macam. Hatta idza futihat hatta ya temu batas akhir limpina irusi kemarin kali ini rusi wong akeh kehalangane kali rusi wong akeh idza futihat kita futihat wa tasdid dan tasdid hatta idza futihat nah kira kita biasa futihat kita wonten sing futihat nang sing apa futihat sapa sing dibuka ya diisi sapa ya sedaya masjid lan masjid bilham dan hamzah ya juga masjid. Watasilan tinggal hamzah. Ya juga masjid. Jika sekiranya nafai, mau nafai wanti hamzah. Mau nafai ini yuminu fi ayatin nama yuminu likaumi yuminun. Paham ya? Mau nafai pokoknya ratau mau coba lagi nopo. Hamzah suara. Jadi nak yajud masjid gimana po yajud? Wah masjid. Terus muminun gimana po? Muminun. Pilihan hamzah watar pilihan tinggal hamzah. Kutai yajud masjid ismani ku nama loro ajamnya nih kang ajam karone di kopilah. Ini ketika kopilah. Wa ikoteru lan kira-kira ana koblahu koblalak yo mudhofun mudhof etat di rumah tersebut tutupe yajud masjid. Sehingga ketika tutupe yajud masjid dibuka ini wow napa dawe Al-Qur'an itu terakhir qala hadza rahmatum rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'ala napa dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Jadi aku iso benteng yajud masjid itu selama rong wayahe kiamat. Nah wayahe kiamat ja'ala napa dakka. Mesti benteng yajud masjid han terus naik hancur, Yasid Masjid itu nyerang wong tak dunia. Di zaman roh hambayan, Yasid Masjid raine dia sampai mas. Durasi luar merasa anak bahwa iman, orang Yasid nampak. Yang jelasnya tadi kalau ada kaidah ahli sunnah wal jamaah, semua yang disebut Quran itu pasti benar. Kue rasa ngimani kayak kiai, kena ngimani kayak kiai bingung. Dia nak ngimani kayak kiai nampak. Misalnya Yasid disebut Ismani Akjamiyani li Qabilaten. Yang tak kopilah waktu merusak dunia ya pokoknya yajud nopo wamat. Ini kasusnya ini contoh paling gampang. Kalau sampean mungkar nakir nama 2 personal atau nama klub apa nama grup. Kalau 2 personal resikonya adalah kadang orang mati di dunia itu 1000 serentak di negara yang berbeda. Tentu andikan itu 2 personal kan tidak cukup. Kan nggak mungkin satu mungkar nakir di waktu yang sama, di detik yang sama, mencabut orang 1000 di tempat yang berbeda.
Wah, aku remote tuh di malah karu-karuan malah ke bayarno. Wah, aku sistem operasional udah di anggap yang terdata terus. Ya itu. Banyak ulama yang bilang itu isim jenis. Jadi apa Israel lagi? Sing sejenis pencabut nyawa jenenge is. Ya sejenis yang nakoki wong ning kuburan jenenge mungkar. Tapi tidak malaikat dua. Kalau malaikat dua resikonya kan misalnya yang mati wong 300 widak, akhirnya yang tadi tahun kan ditakoki nek. Gale ana wong seneng poligami tak ditani Nabi Sulaiman bojone 300 widak. Berarti wong itu untuk giliran tahun pisan cangkem. Pikirane wong ngeres. Ya Nabi Sulaiman bojone 300 widak wong itu ora untuk giliran tahun pisan kan. Lah iya nak mungkar nakir iku mok sito. Terus sing mati wong pirang-pirang. Mati saiki untuk gilirane ora. Tahun ta? Promosi yo. Wah, ya rapi itu tidak kok gitu. Karena situ tuh kita pokoknya percaya nak wong mati ditakoki mungkar. Wali malah mungkar nakir sing dipaki mati. Ini masyhur Rabi Adawiyah. Tapi cerita wali kira wajib percaya. Ini orang Quran hadis ya cerita. Mungkin akhir tak orang dia ada dia, marok juga pengiranan musuh. Nuwangis gugur ya Rabbi. Ini sekaulan ini jenengan aneh. Jenengan ini tak sebut mulai cilik nganti tua. Malah ini buatan kenal pengiran ini. Artinya engkau dan yang begitu jelas begitu zohir yang tak sebut diam malam. Tapi kalau jenengan ini aneh malah takut jenengan apa? Untuk jenengan warai. Jadi mungkin akhir ke sekolah meneh Umar Rombika kalau ditakok barang jelas ana. Wah ngenyek kula begitu jenengan tak sebut iki wong iki kok. Ditakokno Umar Rombika. Padahal jenengan yang paling tidak asing di saya. Itu masyhur cerita wali. Dia kalau yakin wali-wali memang tidak banyak mengalami itu. Dia ala inna awliya wa ila khaufun alaihim wa lahum. Dia sedarani kedua kali-kali tidak bisa. Meskipun suratul mas'alah juga seperti itu. Tidak seperti Rabi'ah Adawiyah, tidak seperti cerita Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi dia kudu yakin nak walinya Allah mesti gak ngalami la khaufun alaihim wa lahum. Tidak ada ketakutan, tidak ada keribuan. Jadi kalau bayang nak wali-wali ngalami siswa tetap bodoh-bodoh dari siune mungkar nangkir nganti wong daun. Kalau takut kan berarti ada khaufun kan. Padahal para wali dijamin la khaufun alaihim wa lahum. Jallahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi sampean kudu ya. Kalau lah percaya nih ngoten enggak mungkin motor Sayyidina Abu Bakar kita kok ibu umat. Ini cuma masyhur ini malah Martin nyentak ada Sayyidina Ali ini malah Martin nyentak. Karena mukan akhir macak gua ya ke prosedur resmi macak sing medeni disentak. Kowe ora ngadepi sapa. Aku kancane wong paling seneng ya Allah. Dan disebut kancane Nabi Muhammad meriang mukan. Waduh. Mbok sing sopan, tentak sing sopan. Wah, akhirnya mau kangen jaluk ning pangeran duwe gambar sing ganteng sing nyeneng. Sembadani pangeran. Jadi nyebut ya sampai guyon. Yo ngono sing bener. Malaikat entak itu itu. Kok sopan. Kok metu kancane wong paling disayang. Padahal wong enak sampean. Ning kuburan bodoh ini enak. Bapak merakan itu kan, man abuka akan jadi bro kan. Enak, kalau tak karmin, kalau tak sopo-sopo, man abuka akan jadi. Kalau kan gaya kan. Ya Alhamdulillah kita sebenarnya lanjutin hasab ramah gus, ramah biayai, kakek jimpen ditakoi, bapak mencinten, kan jawab nabi. Lain nama selawat yang tenang. Kemudian yang gula-gula yang kuburan itu, gue anak nabi cinten. Mila ta'atikum, wajah itu silai haqqo. Jihadi wasabakum mama ja'ala alaikum fitini min harap millata abikum Ibrahim. Jeneng Ibrahim bapak itu wis resmi ke Quran. Nanti kita ada yang naik kanan rasa susah. Jeneng resmi sebenarnya berukin barang. Hei bapak apa? Ibrahim. Tapi aku yakin bukan akhir tenang nih. Aku apa anak Ibrahim Ismail begitu. Esak ya. Esak. Wah, nyorong. Nah, apal Quran kan, lho iki dari Allah. Dari ini mula saatikum
habis malaikat. Nah kira hafal Quran kan orang dalil. Lu resmi lho Nabi Ibrahim diangkat bapak terus nih kan millata abikum. Mulane nak sholawat iku dilibatno wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Jadi Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ben ro sholawat ku kena apa nglibatno Ibrahim kok sampe nyembuh aku-akulan nang dadi malaikat man abuka kanjar sinten. Nah, mau dari Ibrahim sing tenanan. Jadi orang sirine kenapa sholawat melibatkan sinten Nabi? Resmine Islam binasil Quran iki jenenge apa? Millata abikum Ibrahim. Gua sama kumul muslimin. Ya Ibrahim lah sing darani wong kaya kowe-kowe jenenge wong wa sama kumul muslimin min qablu wa fi hadza yakuna rasul syaitan alaikum wa takunu syuhada Allah. Ini wonten ulama sing dawaken sahid iku ora iso dihisab. Nek sampeyan njaluk pengeran makome makom napa? Saksi itu ora kena hisab. Kowe sidang yang pengadilan itu gak saksi di penjara, ra iso saksi kok napa? Saksi ku mau saksi. Jadi makom paling dhuwur makom syahid. Itu para nabi, para ulama. Jadi pas wong dadi hisab, dene melok pangeran dadi saksi. Saya takut pangeran. Bener gak rukun ngaji? Ya pokoke teng arep kula nggo niat ngaji wong dari bojo. Ora jawab sing aman ae, ora jawab sing aku mending ngaji kok nang niate dari istri ya. Nggih pokoke teng arep kula. Muni ikhlas ora roh, malaikat ora roh, Pak. Muni ikhlas ora roh, malaikat napa? Muni ngaji. Kayak jajal nek maca dalale. Loro. Nek dites pengiran kan maca dalale. Ana iso. Jadi kan gitu iso tapi tiap 10 kali biro. Paling ndak memang itu nyata. Ini juga buatin gue. Saat itu buatin kena hisab. Jadi tiang tinggi hisab ini buatin saat. Meski ketika orang-orang maksa, para nabi jadi saya. Umat nabi sing pilihan-pilihan dia ikut jadi saya. Kenapa Syahid gak dihisab? Karena tak urip-urip ning dunia ora di kepentingan, mau nyekseni kekuasaane Allah. Faktu nama Syahid. Jadi misalnya wong alim-alim sing waras tenan takoki pangeran, apa hak ning dunia? Dia nyekseni mun kekuasaane jenengan. Aku ora dikarep ora kepen makan, ora kepen larat, ora kepen mulya, ora kepen dina, ora dikarep. Anane nek kejadian nyekseni asyhadu. Nah, kabeh kersane pangeran, kabeh nunjukne kekuasaane disebut syaita wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bagaimana mungkin dihisab? Mungkin ini ning dunia ora dikarep. Saya mulang ya mulang, tapi ngajinya ini kekuasaannya Allah betapa iya. Subhanaka makolat sahaja nabo. Nah, syahid tertinggi Rasulullah. Terus Nabi di Sumuni Perso, Mas, di syahid Nabi nyebut si A-C-B, itu namanya muzaki. Makanya ketika Rasulullah nyuruh Abdul bin Mas'ud dan mau surat Nisa, ketika dibaca Nabi itu menang mau. Ternyata Nabi nangis gugur-gugur. Abdul Mas'ud bukan berso kalau Nabi sampean. Kenapa Nabi nangis? Karena Abdul bin Mas'ud mau pas pakai faidah Cina min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala ulai syahid. Piye Mas? Nah setiap umat iki ana seksine, lampuwe nyeksine para seks. Itu menunjukkan anak Nabi Sayyidul Awwalin wa Akhirin. Bahkan Nabi-Nabi sebelum Nabi mawon muzaki yang jadi saksi Nabi Rasulullah. Jadi Nabi disebut Nabi ku akhiruhum tapi hakikatnya wa awwaluhum di makna. Akhirul anbiya di suratihi tapi wa awwaluhum di makna. So Nabi yang nyekseni Nabi-Nabi yang sebelum. Lah syahid kan gak mungkin di napa? Dihisab. Tapi syaratnya mau loh, ini dunia orang dikarep loh. Oh ini dunia ya syahid. Faktu nama syahid ini orang dikarep. Mana kaum Khawariyin, yang mesti binasul Quran masuk ke Khawariyin. Khawariyin orang rodok kado, tapi kadone wali ya orang bener. Takut Nabi Isa. Ya Isa, hal yastati rabbika ayuna jila alaina ma'isa saminas. Ya Isa. Nopo kuat pengerane jenengan ngangkat nopo ngetokno maidah sangka sami. Jadi gamane pola langit terus medun satu hidangan maidah. Qala hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati rabbuka ayyuna jila alaina maidatan min.
Nabi Isa tersinggung. Wong pangeran kok ditakoki mampu gak, iku menyinggung, cangkem elek. Di Hawari ini tahu cangkem elek. Lan dimati-mati Nabi Isa kuwi karep piye? Pangeran kok takoki kuwasa ta ora. Lan Nabi Isa juga kok takwa ing kudu. Terus sing takwa anak panjeni manten. Pangeran kok takoki kuwata kuat. Kan takokane menyinggung, hal yastati'u rabbuka. Jawabe wong Hawari ini pinter. Qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Ngeten maksud kula. Maidah selain kena dipangan. Jenengan kula dadi seksi nak pancen Allah kuwasa tenan. Jadi penting dadi seksi napa penting. Lah dadi seksi tenan kena iki. Dadi ana pengumuman, kowe wong dolen kumpul kabeh. Ketika kumpul kabeh terus Allah tanglet. Ayyuhal asyhad, menurut kamu mereka itu gimana? Terus wa yaqulul asyhadu haula'il ladzina kadzdzatu ala rabbihim fa uri ora percaya jenengan, mboten kados kula. Uri percaya jenengan. Nah, tapi asyhad itu dosane akeh. Ya dia salah, ya nabi ya dia salah. Ya Allah di dapat tempat khusus. Dia diri tapi enggak di depan umum mereka motor saksi kok. Nah, itu masyhur. Wa inna Allaha ta'ala yuhatibu awliya'ahu tahta kamsi zilli kelayak tadifahum. Allah itu nak ngisap kekasih itu enggak di depan umum dan tidak mempermalukan. Tapi dia sini salah ini tapi ora sing fatal. Terus budi-budi yo tak buruk. Akhirnya suaraku ngalami napa kita. Tapi wae nggih sarate ning donya niku boten di kepentingan. Kabeh mau dirumusno bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan jalul amru bainahunna kita alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ana urusan langit bumi piye wae mung ndadekno ben kowe ngerti nek anna Allaha ala kulli syai'in mane bener hitam. Pangeran wapi anten. Zaman kowe rong iso donga ke cilik iso seneng. Saiki iso donga iso seneng. Zaman kowe bodho ya untuk musibah, wis profesor dokter ya untuk sanggup bae, nak lagi ape ya pancen pangeran lagi ape. Nak lagi pangeran karo duwe karep ben kowe dadi seksi nak kowe iku lemah. Nak kowe napa? Maksud hikam mendikan mata aktoka asyhadaka birro wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Ketika Allah sedang memberi kamu yang kamu minta, berarti Allah ingin kamu bersaksi bahwa dia baik, Allah baik. Ketika Allah tidak mengabulkan permintaan Anda, ben kowe tawanduk, pancen menungso. Karep-karepku dhewe kok ngelok-ngelokno Allah. Sing utang kowe ta Allah. Kowe kan sing seneng rondo kowe ta Allah. Kowe kan. Tapi Allah kowe elok-elokno. Gusti paling kabul lha ngono iki. Seneng rondo ngono iki diutang kakak. Misale pengira ya, lha utang itu apa sing seneng. Awaran nuruti itu kan cerdas wong kowe karep-karep dhewe kok libatno Allah Subhanahu wa taala. Iku kurang ajar. Cara hikam. Sing kowe ya kurang ajar. Kurang ajar. Yo mau ora melok diutang kok nyaur piye. Wes iki misale Mustafa diutang sak miliar terus ana fokus utang pulau sahur sopan to. Mbak aku ora sopan mun nek iki. Lha wong melok utang lho. Boten kan. Nanti nak masalah utang boleh rapati dulu, tapi ya dulu mau lah, simpang jaluk. Enggak, tapi intinya sama-sama baik. Ketika Allah nuruti permintaan Anda, ya Allah baik. Ketika tidak, ya Allah baik. Karena dengan demikian, gue ngerti kerentaan Anda, kedoifan. Lah wong niku jenenge makom saya. Balik malih makom napa? Jadi mata atoka asyhadaka birro. Wa mata manaka asyhadaka qahra. Tapi intinya orang-orang wali itu pasti itu baik. Itu disebut faktum nama asyhadu. Ininya jadi napa? Makanya termasuk ayat itu sing dijazana para wali, termasuk ayat napa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Benak pancen ulul ilmi tenang nggih posisine dadi napa? Syahid. Wa dzalika qurbata atiku para qurbal kiamat iku para kiamat. Wa hum dewa ngake mengko hadap bir wa hum te yasid masjid mengko hadap bin saking saben-saben tanah sing dhuwur murtafiin tegese tanah dhuwur nang sing bumi iku yang siluna itu padha gemruduk sapa Yasin Masjid. Wis masyhur Yasin Masjid itu ditawan ning dhuwur gunung. Sebenarnya sekali gunung itu hancur, mereka bergegas turun merusak dunia. Ya Srauna tegese padha kegandengan sapa Yasin Masjid.